Vietnam telah merilis daftar 28 pemain terbaik mereka untuk Piala AFF, saudara-saudara. Di situ ada pemain-pemain bintang seperti Nguyen Quang Hai, Nguyen Quang Son, kemudian Do Duy Man. Sementara Indonesia sudah pasti tidak akan menggunakan pemain yang tampil di FIFA Matchday kemarin. Nah, sementara Malaysia ini, saudara-saudara, ini agak anti mainstream. Mereka akan dipimpin oleh Nafuci Zaim, pelatih U23. Saya nggak tahu apa motifnya. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Setelah FIFA Matchday edisi Juni 2026 berlalu dan ranking FIFA edisi terbaru juga sudah diketahui, sekarang negara-negara ASEAN, tim dari Asia Tenggara bersiap untuk mengikuti Piala AFF 2026 ASEAN Cup, Hyundai ASEAN Cup 2026, saudara-saudara. Ada 10 negara yang akan mulai bertanding tanggal 24 Juli sampai 26 Agustus 2026, dibagi menjadi 2 grup, saudara-saudara, grup A dan grup B. Kemudian yang ada 10 negara ya, semuanya 11, tetapi yang 2 negara ikut playoff terlebih dahulu, Timor Leste dan Brunei Darussalam, dan hasilnya Timor Leste mengalahkan Brunei Darussalam, sehingga Timor Leste akan berada di grup A bersama dengan Vietnam, Indonesia, Singapura, dan Kamboja. Sementara di grup B-nya ada Malaysia, Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Dan skuadnya yang akan bertanding sudah mulai diumumkan, saudara-saudara. Indonesia, seperti yang saudara-saudara ketahui, John Herdman sudah menyatakan bahwa pemain-pemain yang akan berpartisipasi di Piala AFF adalah pemain-pemain dari liga lokal, dari Liga Indonesia. Tidak akan ada pemain abroad yang di Eropa yang akan berpartisipasi karena mereka terikat oleh kontrak di klub masing-masing yang hanya akan melepas pemain di pertandingan dalam kalender FIFA. Nah, berarti nanti FIFA ASEAN Cup bulan September Agustus Oktober atau apa, itu kemungkinan bisa main, tetapi itu juga baru kemungkinan, belum pasti karena juklisnya, petunjuk teknisnya itu belum ada. Nah, jadi Indonesia akan tampil dengan pemain-pemain dari liga lokal. Walaupun liga lokal juga ada beberapa pemain abroad yang sudah pulang kan, pemain diaspora, pemain keturunan yang sudah pulang. Eliano Reinders, Tom Hai itu kemungkinan besar akan main. Shane Patinama, Jordi Amat, Mauro Zylstra, saya nggak tahu. Apakah Jens Raven juga akan main, saya nggak tahu. Tetapi kemungkinan pemain-pemain itu bersama dengan ya sejumlah pemain lokal lain lah. Kemungkinan sih Sadil Ramdhani, kemungkinan juga ada Beckham, kemungkinan juga ada Nadeo, kayak begitulah kira-kiranya, saudara-saudara, itu dari Indonesia. Sementara Vietnam sendiri, saudara-saudara, Vietnam sendiri sudah merencanakan akan menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan mulai tanggal 2 atau tanggal 4 Juli sampai dengan tanggal 14, 15, 16, 17 Juli 2026 untuk bersiap sangat serius sekali, saudara-saudara. Seriusan Vietnam ini bisa terlihat dari pemain-pemain yang dibawa, saudara-saudara. Ini pemain senior semua yang sudah punya caps, punya jam terbang tinggi, saudara-saudara, sudah punya pengalaman dan selama ini juga memperkuat Vietnam di berbagai ajang level FIFA maupun level AFC, saudara-saudara, di kualifikasi Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia. Pemain-pemain ini selalu diberi kesempatan bermain, walaupun juga ada beberapa pemain yang baru akan menjalani debut nanti di Piala
AFF 2026. Tetapi intinya Vietnam ini serius. Bahkan kemarin waktu Indonesia menghadapi Mozambik, Kim Sang-sik sebagai pelatihnya yang dari Korea Selatan itu datang langsung ke GBK, saudara-saudara. Saya ada di situ, tapi saya nggak ngelihat waktu Kim Sang-siknya datang. Itu dia masuk lewat tribun media juga, tapi saya nggak lihat situ, saudara-saudara. Sayang sekali tuh, kalau saya ketemu dia saya ajak foto lah. Dah itu Kim Sang-sik datang, tetapi Kim Sang-sik ya kena prank karena apa? Karena John Herdman menyatakan bahwa ya pemain yang tampil di FIFA Matchday nanti berbeda dengan pemain yang tampil di Piala AFF, walaupun kemungkinan gaya bermainnya tidak akan berbeda jauh. Tetapi kan tetap saja walaupun gaya bermainnya sama, tetapi kan man behind the gun, orang yang mengendalikan permainan itu, yang mengisi tempat-tempat itu kan pasti berbeda. Tentu saja akan berbeda juga hasilnya maupun mainnya akan berbeda. Nah, tetapi ya nggak apa-apa, sebagai sebuah usaha tidak masalah. Dan Vietnam 28 pemain, saudara-saudara, diikutkan ke pemusatan latihan TC di Korea Selatan. Mereka pemain-pemain yang pemain seperti Dang Van Lam, kiper yang dari Rusia itu, saudara-saudara, kelahiran Rusia. Kemudian Trang Trun Kien, kiper. Kemudian Patrick Legend, itu pemain keturunan Slovakia, yaitu dia akan menjalani debut. Kemudian di belakang itu termasuk kapten dia Do Duiman. Kemudian Doan Van Hau, the legend, the dirtiest player in Southeast Asia. Doan Van Hau juga dipanggil. Kemudian ada Nguyen Tan Chung, Pham Quan Man, Bui Hoang Viet Tan, Trong Tien An, Pham Tuan Hạ Tai, Nguyen Van Phi, Le Ngoc Bo, Nguyen Nhat Min, Din Quat Ken. Itu di tengah. Di belakang. Di tengah ada Nguyen Quang Hai, bintang mereka. Kemudian Nguyen Huang Duc, Quat Van Can, Nguyen Tai Long, Le Pham Tan Long, Henryo, pemain naturalisasi, saudara-saudara. Le Van Do, Nguyen Ngoc Mei, Kwango di tengah. Kemudian ada lagi di depan itu ada Nguyen Din Bah, Rafaelson atau alias Nguyen Quan Son. Kemudian Pham Gia Huang, Nguyen Tran Viet Chuong, dan Giovanni Magno. Itu adalah pemain naturalisasi yang akan menjalani debut kalau terpilih ke starting line up, terpilih ke Piala AFF nanti kalau dimainkan ya. Ya, dengan Vietnam yang serius, saudara-saudara, Malaysia ini tampaknya nggak tahu ya apakah mereka putus asa atau tidak semangat atau tidak niat atau bagaimana, saya kurang paham. Tetapi Malaysia itu sudah mengumumkan bahwa Piala AFF kali ini itu tidak akan menggunakan pemain utama, tidak akan bermain dengan pelatih yang namanya Peter Slamovski. Ya mungkin karena pemain-pemain naturalisasinya itu nggak bisa main ya. Itu mungkin atau gimana, saya kurang. Tapi FAM, Football Association of Malaysia, telah mengumumkan bahwa tim yang bermain adalah pelatihnya itu adalah Nafusi Zaim. Nafusi Zaim adalah pelatih Malaysia Under 23. Under sebelumnya kalau nggak salah dia pelatih SEA Games juga. Pelatih apakah U20 atau bagaimana ya. Pokoknya dia pelatih junior, saudara-saudara. Nafusi Zaim. Dan Peter Slamovski itu hanya akan memimpin Malaysia nanti di FIFA ASEAN Cup di bulan September atau Oktober itu, saudara-saudara. Itu pengumuman resmi yang sudah disampaikan oleh Football Association of Malaysia beberapa hari yang lalu. Itu menunjukkan bahwa Malaysia akan menggabungkan pemain-pemain U23 mereka, pemain-pemain muda mereka dengan pemain-pemain senior. Ya itu bagus lah. Bagus sebagai sebuah regenerasi, itu bagus. Memang harus seperti itu. Nah ini saya salut ini. Ini harus kita apresiasi ya. Kita salut karena mereka berani meregenerasi. Nah, jangan lagi mencari pemain naturalisasi yang memang tidak ada darahnya dan dimanipulasi sedemikian rupa seolah-olah dia punya darah. Jangan. Tetapi dengan begini itu bagus. Tetapi kelemahannya adalah dengan pemain-pemain yang gabungan seperti ini ya jangan berharap berprestasi. Itu saja. Jangan berharap berprestasi, jangan mengincar prestasi, karena kalau melihat Vietnam dengan kekuatan
kekuatan terbaik mereka ya potensi kalau misalnya Malaysia lolos ke semifinal atau final dan berpotensi ketemu Vietnam ya berat lah. Belum lagi nanti kalau misalnya ketemu Thailand di fase grup. Walau Thailand itu nggak tahu lah, belum tahu saudara-saudara. Mereka bisa saja menggunakan skuad utama, bisa saja menggunakan skuad terbaik, tetapi bisa juga menggunakan metode kayak Indonesia. Pemain abroad mereka yang di luar itu kemungkinan memang nggak, saya yakin nggak akan dipanggil lah. Mungkin pemain-pemain lokal dari Liga Thailand saja yang dipanggil, digabung dengan pemain muda U23. Tetapi Thailand tetap saja tim yang bagus lah saudara-saudara. Dan ini Malaysia kalau dia menggunakan timnya Nafuzi Zaim ya jangan berharap untuk juara lah, tetapi untuk regenerasi saja itu sebagai sesuatu yang bagus menurut saya, karena setelah mereka kehilangan 7 pemain Malaysia dalam tanda petik 7 pemain naturalisasi ilegal itu ya otomatis mereka harus mencari pemain baru, membina pemain lah, dan jangan selalu berharap kepada pemain-pemain dari Johor Darul Takzim karena pemiliknya sudah jelas mereka nggak akan mau melepas pemain kalau tidak dalam kalender FIFA. Peluang bagaimana saudara-saudara? Peluang saya kalau di Asia Tenggara saya tetap menjagokan Thailand. Tetap menjagokan Thailand itu sudah rumusnya kayak begitulah. Tetapi Vietnam juga menjadi kekuatan yang tidak bisa kita pandang sebelah mata. Khususnya setelah mereka mengeluarkan skuad terbaik mereka. Khususnya setelah mereka akan serius mengadakan sampai pemusatan latihan sampai ke Korea Selatan. Mereka tidak menggelar FIFA Matchday di edisi Juni. Berbeda dengan Indonesia dan Thailand yang menggelar pertandingan FIFA Matchday edisi Juni. Vietnam tidak menggelar FIFA Matchday edisi Juni, tetapi mereka serius ke Piala AFF dengan menggelar pemusatan latihan. Dan menurut saya itu Vietnam akan menjadi kontender, penantang yang cukup serius bagi Thailand lah tentu saja. Thailand memang kita harus, kalau di Asia Tenggara ya, level Asia Tenggara tetap mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menempatkan Thailand di posisi pertama. Nah, itu prinsipnya seperti itu, karena bagaimanapun juga King of Asian Football itu ya masih Thailand. Masih Thailand untuk sementara, masih sampai nanti Indonesia membuktikan prestasinya. Misalnya lolos ke Piala Dunia. Nah, itu baru beda. Atau juara Piala Asia, atau finalis Piala Asia, atau semifinalis Piala Asia. Baru nanti status King of ASEAN Football itu bisa bergeser. Nah, itu Thailand tetap, kemudian Vietnam. Nah, Indonesia ini saudara, Indonesia ini kita harus melihat dulu nanti bagaimana skuad tim kedua Indonesia B ini bermain itu seperti apa. Karena pemain seperti Tom Hai, Eliano Reinders itu belum pokoknya butuh kita lihat lagi dalam sebuah pertandingan uji coba bersama John Herdman. Kemarin kan waktu FIFA Magic kan orang-orang ini nggak main. Nah, tapi kalau nanti di situ ada Beckham, ada Rido, ada siapa lagi ya kemarin yang diajak main tuh, Sadil misalnya, itu ya mungkin agak sedikit bisa dinilai punya potensi. Tetapi kita masih harus melihat lagi dalam ada waktu 1 bulan ini bagaimana. Apakah John Herdman juga akan menggelar uji coba setidaknya melawan sesama tim dari Asia Tenggara, sesama peserta Piala AFF, untuk melihat bagaimana cara tim ini bermain. Tetapi kalau tim yang tampil itu seperti yang kemarin tampil melawan Mozambik dan Oman, ya saya rasa peluangnya juara. Tetapi kan masalahnya bukan tim itu. Jadi kita masih harus melihat lagi bagaimana tim Indonesia B ini bermain nanti seperti apa saat menjalani pemusatan latihan. Dengar-dengar ini pemusatan latihan dalam waktu dekat. Mungkin akhir bulan ini akan ada pemusatan latihan untuk Piala AFF yang skuadnya waktu itu sudah sempat diumumkan tanpa kehadiran pemain-pemain abroad yang ada di Eropa. Saya saudara-saudara, prinsipnya tetap sama, jelas dan tidak akan berubah. Piala AFF itu bukan tujuan kita, bukan tujuan utama tim nasional Indonesia, bukan. Piala AFF itu adalah sasaran antara saja, iseng-iseng berhadiah. Juara alhamdulillah, puji Tuhan, syukur, tidak juga tidak masalah.
Itu prinsipnya, itu harus dipegang teguh. Jadi jangan dibebankan, jangan dibebani John Herdman harus juara, jangan dibebani pemain harus mati-matian, habis-habisan di situ. Jangan dibebani bahwa kalau nggak juara, wah, bagaimana pecat. Jangan. AFF bukan tujuan, tetapi sebagai sebuah target ya harus ditargetkan. Orang kerja pun di mana-mana itu dikasih target, itu sudah harus, dan target itu selalu maksimal. Nah, kalau dikasih nggak masalah dikasih, tetapi bukan sebagai yang penting banget lah, bukan yang harus, bukan. Karena target yang sebenarnya, tujuan yang paling penting dan paling utama itu nanti 2027 di bulan Januari Februari. Di situ ada Piala Asia 2027 di mana Indonesia melawan Jepang, melawan Qatar, dan melawan Thailand. Kemudian setelah itu ada kualifikasi Piala Dunia 2030. Disitulah ujian yang sebenarnya Indonesia, ujian yang sebenarnya John Herdman harus bisa meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2030. Di Piala Asianya jelaslah dia harus mampu meloloskan Indonesia ke fase knockout. Itu saja, sesimpel itu. Jadi jangan terlalu memberi beban yang berlebihan kepada Piala AFF. Kalau dia bisa juara ya bagus. Baguslah, berarti Indonesia mengakhiri kutukan runner up. Nah, itu bagus. Tetapi kalau tidak juga jangan didesak out Herman. Pak Herman. Herman out. Nggak usah, nggak ada maknanya juga. Karena kalaupun ini menang di situ juga dapat poin FIFA-nya juga sedikit. Nggak signifikan. Walaupun ada, tetap kita akan mendapatkan poin di situ, tetapi nggak banyak. Dan ya itu pilihan saja. Lebih baik biarkan John Herdman bermain santai, rileks, mencari skuad terbaik, menggabungkan pemain-pemain lokal itu, dia melihat pemain lokal kayak gimana cara mainnya, itu aja. Itu menurut saya yang jauh lebih penting daripada diberikan beban mati-matian kemudian euforia seolah-olah juara Piala AFF adalah juara Piala Dunia. Jangan. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari mana? Zimbabwe sampai Vanuatu, saudara-saudara. Semuanya sudah kita ulas, semuanya. Oh, dari Santa Venang sampai Kota Kinabalu, semuanya sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, kita gibahin secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi kita mengulik-ngulik sedikit, saudara-saudara. Tidak banyak lah tentang Piala AFF, khususnya skuad Piala AFF yang sudah mulai diumumkan. Vietnam sudah mengumumkan 28 pemain untuk pemusatan latihan di Korea Selatan menyambut Piala AFF, dan itu skuadnya adalah skuad bertabur bintang semua. Pemain-pemain utama Vietnam mulai Dan Phang Lam, Do Duy Man, Doan Van Hao, Nguyen Quang Hai, kemudian pemain naturalisasi Rafael Son, kemudian ada lagi pemain naturalisasi namanya Hendrio, ada lagi pemain naturalisasi namanya Giovanni Magno, pemain dari Brasil semua itu. Itu mereka menunjukkan keseriusan bahwa Vietnam ingin menjadi juara AFF, apalagi di situ ada Indonesia di situ. Mereka penasaran karena 3 pertandingan sebelumnya resmi mereka dikalahkan Indonesia di Piala Asia, di kualifikasi Piala Dunia 3 kali berturut-turut mereka kalah. Mereka tampaknya penasaran, walaupun Indonesia juga jelaslah bukan skuad utama yang tampil. Kemudian Malaysia sudah menyatakan bahwa nanti yang akan tampil adalah pelatihnya adalah Nafusi Zaim, bukan Peter Slamovski. Peter Slamovski itu pelatih tim utama, pelatih senior, sementara Nafusi Zaim itu adalah pelatih U23, under 23. Jadi ada kemungkinan Malaysia akan menampilkan pemain-pemain U23 dan pemain-pemain senior yang dapat izin dari klub, yang dapat izin ya. Karena Jordalu Taksim kemungkinan besar tidak akan melepas pemain mereka. Nah, itu di situ. Sementara Peter Slamovski nantinya akan dipakai di Piala
FIFA ASEAN Cup di bulan September, bulan Oktober nanti. Sementara Thailand belum jelas, belum mengumumkan, tapi kemungkinan juga metodenya, kemungkinan mereka juga akan tidak berbeda jauh sistemnya dengan Indonesia, hanya mengandalkan pemain-pemain dari Liga Thailand tanpa pemain abroad mereka, saudara. Meskipun demikian, saya rasa ini persaingan di Piala AFF ini tetap akan menarik, dan bagi Indonesia target juara boleh, tetapi bukan tujuan utamanya di situ. Ini hanya iseng-iseng berhadiah. Juara, alhamdulillah, puji Tuhan. Tidak masalah, karena target kita di Asia 2027 dan lolos ke Piala Dunia 2030. Nah, dan saya sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah yang mohon maaf, namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.